Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Dewan Hakim yang agung dan bijaksana, hadirin kaum muslimin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Muhammad Hashim Kamal adalah seorang sarjana Islam Afghanistan sekaligus mantan profesor hukum di Universitas Islam Internasional Malaysia. Di dalam bukunya yang berjudul The Middle of Moderation in Islam, The Quranic Principle of Wasatiyah, menyatakan bahwa moderasi beragama adalah kunci penting dalam kehidupan beragama untuk menjaga keseimbangan agar masyarakat mau saling menghargai. Namun hadirin, jika sikap ini tidak mau diimplementasikan, maka potret agama yang harmonis akan semakin terkikis. Potret agama yang harmonis menjadi teroris yang sangat sadis. Potret agama yang harmonis paham benar yang radikal dan anarkis, bahkan parah nyawanya bisa meruntuhkan persatuan dan kesatuan yang membuat bangsa Indonesia hancur berantakan. Untuk itu, implementasi moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa adalah judul syarhil Quran yang akan kami sampaikan. Sebagai rujukan, marilah kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surah Yunus ayat 99 dan 100. Allah Ta'ala berfirman,
tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan azab kepada orang-orang yang tidak beriman. Hai, huruf Allah pada kalimat apa anta adalah istifham yang mengisyaratkan bahwa manusia mustahil bisa menamai kehendak Allah, sehingga Imam Al-Baitawi dalam tafsir Anwar Tanzil wa Asrar Ta'wil juz 11 halaman 117 menjelaskan bahwa fala yumkinu tafsiruhu bil ikra'i alaihi fadla anil haqi wa ta'bir. Tidaklah mungkin memperoleh iman dengan paksaan, apalagi dengan hasutan dan provokasi. Demikianlah yang ditegaskan Al-Quran. Tapi akhir-akhir ini justru jadi pemantik perpecahan, jadilah dan berseteruan, jadi alasan untuk saling mengkafirkan. Karena itulah moderasi beragama penting diimplementasikan melalui prinsip at-tawazun, keseimbangan, al-i'tidal, keadilan, at-tasam, toleransi, dan at-tawasul, jalan tengah. Tahun hadirin, implementasi moderasi beragama di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, mulai dari maraknya radikalisme, bergejolaknya ekstremisme, dan sebenarnya terorisme, berkembangnya ideologi yang merongrong Pancasila, aksi penegakan khilafah yang ingin mengganti konstitusi negara, bahkan mirisnya umat seagama saling mencela, merasa paham agamanya yang paling benar, cara beribadahnya yang paling benar, sehingga muncul pertanyaan besar, mengapa kita saling membid'ahkan padahal agamanya sama, kitab sucinya juga sama. Lalu apa masalahnya? Jawabannya adalah karena kelompok radikal memahami teks agama secara parsial, sedangkan kelompok lainnya memahami teks agama secara konseptual. Pada kondisi inilah, maka sikap wasatiyah atau moderasi beragama penting mengubah wajah Islam yang disebut sebagai Islam yang fanatik, Islam yang teroris, Islam yang ekstremis, menjadi Islam yang damai, Islam yang damai, Islam yang tentram, serta menjadi rahmatan lil alamin. Betul hadirin? Lantas bagaimanakah cara kita mengimplementasikan moderasi beragama dalam seluruh sendi kehidupan berbangsa? Sebagai jawabannya, marilah kita simak firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8. Allah Ta'ala berfirman, لم يقاتلوكم
ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين صدق الله العظيم Allah tidak melarangkan untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan Dia yang Maha Adil. Maksud dari ayat tersebut adalah Allah tidak melarang untuk berbuat baik dan berlaku adil meskipun kepada orang yang berbeda agama. Rasulullah selalu contohkan berbuat baik meskipun kepada seorang Yahudi. Rasulullah selalu memberikan makan kepada laki-laki Yahudi yang buta yang kerjanya setiap hari mencaci maki Rasulullah. Ketika Rasulullah wafat, lalu perang ini pun digantikan oleh Abu Bakar. Ketika Abu Bakar meluapkan makanan ke dalam mulut laki-laki itu, lalu laki-laki itu memuntahkan makanannya seraya berkata, pasti ini bukan orang yang biasa memberikan aku makanan. Karena orang yang biasa memberikan aku makanan penuh dengan kelembutan dan kasih sayang. Abu Bakar pun menjawab, memang benar, bukan aku yang biasa memberikan engkau makanan. Karena orang yang biasa memberikan engkau makanan telah meninggal dunia, dan beliau bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang selama ini engkau caci maki. Mendengar nama Muhammad, bergetarlah
Moderasi beragama harus diimplementasikan untuk memajukan Indonesia sebagai penganut agama yang moderat adalah yang mau bertoleransi dengan sesama. Oleh karena itu, mari kita saling menghargai, bukan saling menjudge, saling bertoleransi, bukan intoleransi. Jika Indonesia harmoni, insya Allah diberkahi ilahi Rabbi. Sebelum kami menutup syarahan kami, izinkanlah kami menyampaikan sebuah pantun. Anak kecil duduk di bawah, berbagai nasi dan celana, puluhan murid berdiri di depan. Semoga syarahan kami bermakna unsur adola wala anzur adola. Wabillahi taufiq wal hidayah.